arduha arduha ka ardis samawati wal ard, luas surga tersebut seperti luasnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Arduha bisa diartikan lebarnya. Maka di dalam tafsir, fama dhannuka bituliha, bagaimana menurut keyakinanmu kalau sudah ada lebarnya, panjangnya kira-kira berapa? Disitulah berita yang diberikan oleh Allah tentang sifat jannah. Seluas langit dan bumi saja nggak bisa ngitung lebarnya berapa juta kilometer, apalagi sampai panjangnya. Ampunan dan surga yang semacam itu oleh Allah uiddat disediakan, mabni majhul, uiddat disediakan lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang taat. Di sini diartikan huyiat disediakan lil muttaqina, bagi orang-orang yang taat, lillah, kepada Allah, taat kepada Allah. Taksis namanya. Banyak orang yang taat kepada atasan, terhadap atasannya taatnya bukan main, apapun dilaksanakan, tapi perintah Allah tidak dilaksanakan. Itu tidak termasuk uiddat lil muttaqin. Siapa gerangan muttaqin itu dijabarkan dengan isim mausul. Alladzina, karena muttaqin itu jamak, alladzina yaitu orang-orang yunfikuna, jamak juga yunfikuna di sini diartikan ayyubaddiluna amwalahum fil yusri wal usri, yaitu orang-orang yang mendermakan, mengeluarkan dengan kesadaran dirinya, baik di waktu dia lapang maupun di saat dia sepi, baik di waktu dia senang maupun di waktu dia susah, sehingga bahasanya infak. Karena di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 bahasa. Satu zakat yang sudah sama-sama kita laksanakan, khususnya zakat fitrah, umumnya zakat mal. Yang kedua adalah infak, nafaqah yunfiqu infak.
membelanjakan sebagian hartanya. Di sini fisarra wa dharra, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Lapang yaitu senang, sempit yaitu susah. Itu ciri-ciri khas orang yang takwa yang disediakan oleh Allah surga. Jika Bapak Ibu menginginkan disediakan surga oleh Allah, ayo bareng-bareng. Ya Nabi kita Muhammad SAW, kalau disediakan surga berarti dijauhkan dari neraka. Maka Nabi menyatakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan sepotong kurma, saking nggak punya. Itu namanya goro. Jika sarra, zakat minimal 2,5%, maksimal 1/3. Itu maksimal di saat sarra lapang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, ay yumsikuna ghaidhahum ma'a qudratihim alal intiqam. Tadi diartikan kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Menahan amarah terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, yang orang yang melakukan kesalahan itu di bawah martabat kita, di bawah level kita. Sehingga ayat ini di kitab tafsir Jalalain diterangkan, ada cerita seorang pembantu. Biasanya para pembantu rumah tangga itu minimal nyapu dan ngepel, nyuci dan menyetrika. Di saat dia mengepel lantai, kebetulan lantainya rumahnya tingkat, lantai di atas dipel pakai ember sampai di teras. Saudagarnya keluar mau ke kantor misalnya, si ember bekas air pel-pelannya tumpah, tersiramlah itu saudagarnya. Saudagarnya melihat ke atas, ada pembantunya yang sedang ngepel. Melotot matanya, mau amarah. Si pembantunya baca ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, sehingga saudagarnya tidak amarah. Itu ceritanya. Bahkan saudagarnya masuk rumah ganti pakaian, ditemuilah si pembantunya tadi yang air pel-pelannya menumpah ke bajunya saudagarnya dengan bahasa, hari ini, saat ini aku ampuni segala kesalahanmu dan aku bebaskan. Itu menurut cerita satu asbab nuzulnya ayat tersebut. Itu
kadhiminal ghaib. Yumasikuna masaka menguasai ghaibahu amarahnya. Ma'a qudratihim padahal dia mampu alal intiqam untuk membalasnya, untuk mengeluarkan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas diartikan di sini ayafuna amman asa'a ilaihim au dzalamahu, memberikan ampunan terhadap siapa saja yang melakukan kesalahan terhadapnya dan mendolimi kepadanya. Sehingga afina anin nas dipakai di negara kita ini menjadi satu adat istiadat, istilah halal bihalal. Menurut ceritanya itu diadakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Soekarno, Haji Soekarno, Presiden pertama pada putaran tahun 56 yang di istananya masih di Jogja. Menurut ceritanya seperti itu. Jadi yang mengadakan halal bihalal, acara halal bihalal di negara kita itu Insinyur Soekarno. Menurut cerita, benar atau salah saya nggak menangi. Sama-sama nggak menangi karena itu cerita baik dan terrealisir sampai sekarang, ya tidak ada salah bahwa cerita itu benar. Karena di Arab sendiri nggak ada acara halal bihalal di Arab kan? Karena bahasa halal bihalal itu bahasa Arab. Halalun bihalalin, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah itu harus dicapai, harus ditempuh dengan segala sesuatu yang halal pula. Menjadi halalun bihalalin, dimatikan menjadi halal bihalal. Di antaranya adalah saling memaafkan, bukan saling bebas membebaskan. Kalau nanti diartikan saling bebas membebaskan, yang dibebaskan itu dosa, bukan utang. Jangan salah tafsir. Jangan terus halal bihalal, alhamdulillah utang saya bebas. Jadi utang tetap utangnya. Kalau sekali lagi jangan salah tafsir, jangan salah terima. Tetap utang harus dibayar. Kecuali kalau orang yang utang itu menghadap kepada yang diutangi, Pak, sudah 2 tahun saya nggak bisa bayar, Pak. Kalau Bapak berkenan, tolong ikhlaskan saya, ikhlaskan saya daripada nanti menjadi beban di akhirat. Gitu. Jika orang yang diutangi itu sudah ikrar, dan mulai sekarang saya infaskan, saya ikhlaskan, saya bebaskan, gak punya utang kepada saya, itulah baru bebas. Tapi kalau nggak ada ikrar, ya utang tetap utang. Bahayanya utang piutang itu. La yadkhulul jannah man kana lahu dain. Belum disahkan masuk surga jika orang itu meninggal masih bawa utang. Ditolong. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu dialah Allah yuhibbu sangat amat senang, sangat amat simpati al-muhsinina terhadap orang-orang yang berbuat baik.
Tafsirnya ayyuhibbul muttasifina bitilkal awsafil jaliyati wa ghairiha, yaitu orang-orang yang disifati mempunyai sifat yunfikuna fis sarra wal dharra kadhiminal ghaib wal afina 'anil nas. Itu menjadi orang yang muksi. Jadi ada sholihin, soleh, himpunan orang soleh naik menjadi muksini, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, naik lagi menjadi mukhlisi, orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah. Itu masuk kategori sifat yang sangat amat luar biasa. Kesimpulan malam ini, ayo kita bergegas menuju keampunan dengan melakukan beraneka ragam yang beraneka ragam itu mewajibkan ampunan. Di antaranya adalah taat kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, yang oleh ilmu ajaran agama Islam disebut istighfar dan taubat. Minimal istighfar itu diberi syarat astaghfirullahaladzim. Astaghfiru, aku mohon ampun Allah kepada Allah. Jadi syaratnya istighfar itu astaghfirullah, minimal diucapkan, diresapi dalam jiwa dan hati, yang dengan istighfar itu minimal orangnya menyesal. Astagfirullahaladzim. Itu sehingga syaratnya memanjang. Min kulli dzambin adzim, dari segala dosa yang besar. Di sini dosa yang besar dilanjut dengan bahasa walladzina idza fa'alu fahisha. Itu dosa besar. Menurut tafsir fahisha itu irtakibu dzamban qabihan kal kabair. Menurut keterangan yang lain, fahisyah itu diartikan bahasa yang mengakibatkan orang lain ikut menanggung resikonya. Di antaranya fahisyah adalah az-zina, zina. Karena fahisyah ini berkaitan dengan orang lain, akan merasakan dampak negatifnya. Au dzalamu anfusahum, atau melakukan penganiayaan terhadap diri, artinya tidak melibatkan orang lain. Di antaranya meninggalkan perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa, itu dzalamu anfusahum.
Jika orang itu melakukan fahisyah dan dzalamu anfusahum, Zakarullah, spontanitas dia mengingat Allah. Setelah dia mengingat Allah, ayatadzakkaru azamatallah wa wa'idahu liman asahu. Mengingat kebesaran Allah dan mengingat siksaan Allah. Kemudian dia tabu wa anabu, bertobat dan kembali kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Mannya ini mannya di sini man wa may yaghfiru dzunuba istifham bi makna nafi. Ayla yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illallah kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Diartikan ay lam yukinu ala qabihi fi'lihi, yakni dia tidak akan mengembalikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai sifat fahisyah au dzalamu anfusahum, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan dia tahu cara bertobat, cara menyesal, cara penghapusan dosa melalui istighfar dan tobat. Itu bahasa menurut yang ada di dalam Al-Quran. Bal yukliuna wa yatubuna. Sehingga syaratnya tobat pertama adalah an-nadam, menyesal melalui bacaan istighfar. Kemudian ikhlas, berkomitmen tidak akan mengulangi lagi. Dan ibdal atau tabdil ilal hasanat, menggantikan yang jelek-jelek itu diganti dengan yang baik-baik. Itu syarat daripada tobat. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW